Oke, teman-teman, hari ini kita akan bukan membahas sih, sebenarnya pertemuan pertama ya di psikologi communication. Saya dosen penggantinya Bu Dini. Sebelumnya saya di mengajar psikologi communication di eh, Prodi Komdik ya. Dan sekarang saya dipindahkan mengajar mendampingi Pak Adin. Jadi sebenarnya dosen pertamanya Pak Adin, ya saya dosen kedua, tapi saya mengampu di awal-awal semester. Tuh. Belum lagi. Namun karena ini SK-nya baru banget turun, jadi RPS-nya saya masih mengikuti RPS dari Komdik ya. Sama seperti semester sebelumnya, saya izin untuk pertemuan pertama memaparkan terkait dengan RPS dan apa yang mau kita lakukan satu semester ke depan ya. Dan ini kan sebenarnya udah agak terlambat. Saya juga mohon maaf karena keterlambatan ini, karena saya sedang banyak event kemarin gitu, jadi eh, baru sempat tuh. Nah ini saya mau eh, bahas terkait dengan RPS-nya. Jadi RPS saya sama RPS Pak Adil masih agak berbeda ya teman-teman. Jadi ntar jangan kaget karena saya masih memegang RPS yang ini. Karena memang sebelum semester sebelum UTS itu saya eh, buat video 7 pertemuan dan materinya ini gitu. Jadi nanti tinggal yang psikologi saja menyesuaikan gitu. Nah, ini nanti pertemuan pertama, kenapa saya kasih pertemuan pertama di konsep dasar pengertian psikologi? Karena saya mengajar di komunikasi digital gitu ya. Jadi materi-materinya mungkin sedikit mengulangi dari materi-materi yang teman-teman pernah dapat di Introduction to Psychology. Nah, kemudian yang kedua tentang pengertian psikologi komunikasi, lalu tentang perilaku manusia, terkait dengan berbagai pendekatan psikologi, lagi-lagi dibahas juga gitu ya. Jadi berulang kali dibahas terkait dengan pendekatan psikologi yang berkaitan dengan psikologi komunikasi. Kalau untuk yang bermakna. Lalu yang keempat, pertemuan keempat ini faktor personal dan situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Lalu yang kelima ini juga sudah dibahas di Introduction to Neuropsychology ya tentang sensasi dan persepsi. Jadi saya ulang lagi. Lalu yang keenam juga sama, sudah dibahas juga memori dan berpikir. Dan yang ketujuh tentang baca diri. Nah, sehingga 7 materi ini sebenarnya teman-teman sudah dapatkan gitu ya di mata kuliah sebelumnya. Nah, lalu saya ingin menjelaskan bahwa sebentar, ini kelas kita itu berapa berapa mahasiswa ya? Di sini soalnya tercatat 41, 49 mahasiswa. Tapi saya ini ya, saya kirim mahasiswa apa daftar mahasiswa kali ya di grup saya nanti bisa tahu. Iya, kayaknya 39 deh. Oh maaf, saya nggak bisa lihat ini, nggak bisa lihat jumlah mahasiswa karena saya bukan dosen pengampu pertama. Nanti saya tanya ke Pak Adit. Oke, sebelumnya saya mau menginformasikan assignment sama UTS dulu ya teman-teman ya. Setelah itu UAS. Nah yang UAS itu saya belum bikin. Sebenarnya Pak Adin yang harus bikin, tapi saya membantu beliau untuk membuatkan soalnya. Jadi nanti UTS itu dijelaskan terakhir, tapi dikerjakan di awal pertemuan, di awal dari sekarang ya maksudnya. Nah ini juga saya izin, maaf kalau saya juga terlambat untuk memberikan ini gitu ya. Jadi ya semuanya mengalami keterlambatan. Harusnya tanggal 29 September ya untuk pertemuan awal betul ya. Nah untuk yang psikologi komunikasi saya nggak tahu apakah ada kuis atau tidak. Sepertinya sih tidak ada kuis.
Jadi saya ingin mengklarifikasi terkait apakah teman-teman paham dengan materinya. Seharusnya sih paham ya, karena materinya ini udah sering dipelajari di semester sebelumnya dan di mata kuliah sebelumnya gitu. Jadi tugasnya itu setiap minggunya ya, setiap minggunya dan setiap individu itu hanya mencantumkan tentang apa yang teman-teman pelajari dalam 3 poin ini dan dalam kalimat yang singkat aja ya. Jadi artinya nggak usah panjang-panjang gitu. Saya tentang di pertemuan ketujuh itu kan ada konsep ini. Apa sih yang teman-teman pelajari? Poin teori utamanya apa? Contoh kejadiannya, relate-nya dengan kondisi sekarang seperti apa? Fenomena sosialnya atau mungkin ada iklan yang memang terkait dengan peristiwa itu atau teori itu atau konsep ini itu gitu ya. Dan kemudian yang terakhir refleksi berpikir atau ada ajakan untuk berpikir kritis buat masyarakat gitu. Jadi nanti platformnya itu teman-teman boleh pilih salah satu ya di X atau thread gitu ya. Dan formatnya itu 3 sampai 5 cuitan dalam satu thread dalam satu minggu. Nah, sertakan keywordnya. Kalau di thread itu di atas kalau nggak salah bisa add topic. Nah, add topicnya itu konsep diri tapi belakangnya tolong tambahin UICI ya. Kemudian saya juga nggak ngerti nih, teman-teman mungkin lebih ngerti gitu ya, bagaimana saya bisa apa, mendapatkan data teman-teman dari thread atau dari Twitter gitu, tag akun. Kalau di IG kan ada tag akun gitu ya. Kalau di Twitter atau thread gimana nih? Tapi kalau untuk ininya sih ada ya, apa namanya, untuk keywordnya. Nah, seperti itu sih teman-teman. Kalau untuk yang assignment eh, mudah gitu ya, hanya mempelajari apa yang didapatkan selama 1 minggu, lalu di nanti eh, laporan terakhirnya teman-teman tolong laporkan setiap, saya hari ini thread gitu ya, langsung aja di capture terus dimasukkan gitu. Jadi minggu satu threadnya atau twitternya langsung di kopas gitu ya, minggu kedua kopas. Berarti kan assignment cuma ada 7 gitu ya untuk mengkopas terkait dengan topik-topik yang sudah dipelajari. 7 ya, hanya 7 teman-teman. Nah, masalahnya di UAS itu Pak Adin minta teman-teman semua bertugas secara kelompok ya. Jadi di UAS itu Pak Adin minta untuk teman-teman membuat Instagram baru per kelompok gitu. Ini saya tutup dulu. Di mana Instagram baru per kelompok itu nanti mungkin Pak Adin akan ketemu langsung dengan teman-teman gitu ya. Setelah eh, tugasnya sudah disubmit, karena hari ini beliau berhalangan ada meeting sama rektor. Tuh ya. Jadi sekarang teman-teman boleh bikin berkelompok gitu ya. Nanti penjelasan tuh berapa kelompoknya saya susulkan ya. Soalnya saya nggak tahu sih jumlah mahasiswa di psikologi komunikasi ini berapa gitu. Nah, nanti kalau sudah bikin IG, teman-teman tugasnya adalah membranding IG itu. Kalau Pak Adin ya dari psikologi masaknya gitu lah ya, supaya mendapatkan like, subscriber atau bisa di-up gitu ya untuk nge-branding kelompoknya gitu. Itu nanti mungkin lebih detailnya. Tapi untuk awal mungkin pertama bikin kelompok, terus kedua bikin IG-nya aja dulu gitu kali ya. Secepat mungkin saya akan memberikan nama kelompoknya, nama mahasiswa di mata kuliah ini. Nah, saya menjelaskan yang punya saya dulu ya, terkait dengan assignment sudah. Nah, lalu, sorry. Lalu untuk Izin UTS, ya, yes, ya, ya Kalin. boleh nanya, boleh nanya eksamen dulu, Bun. Hmm, Kebetulan juga saya nggak paham juga dengan pakai Twitter sih, Bun. Ya kan? Terus yang keduanya, di sini kan Bunda per minggu di-upload ya, Bun ya. Berarti itu ya, ada 7 kali minggu, ada 7 minggu minggu, gitu. ya.
7 minggu. Terus setiap minggunya itu kita SS atau gimana ya, Bun? Terus kita kita lampirkan di mana itu Di SS-nya, assess, Bun? di assignment. Jadi nanti kalau udah dikasih Google Form untuk Oh, penugasan yang kayak biasa, langsung diupload aja gitu. Jadi sementara disimpan dulu aja, dijadiin satu file Word gitu. oh. Terus berarti ini kita nggak cuma bikin teks aja gitu ya di Betul, Twitter ya, Bun ya? betul. Oh, ya iya. Makasih, Bunda. Iya, kalau di Twitter sama di Thread kalau nggak salah kan terbatas kata-katanya ya. Tapi kita bisa nge-reply teks kita. Jadi nyambungin teks kita ke bawah ke bawah. Makanya saya bilang bikin 3 sampai 5 cuitan karena keterbatasan itu di cuitannya pertama-tama yang pertama berapa kata terus harus di-reply cuitan kita yang di atasnya gitu. Kalau di Twitter kan bilangnya cuitan gitu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu siapa. Tapi biasanya eh, di- 2 3 replyan itu untuk menjelaskan gitu. Karena kan kalau satu replyan kayaknya agak kurang untuk menjelaskan ada teori, terus jelaskan terkait dengan peristiwanya, terus sama refleksi. Ya, Ya, terima Bunda, kasih nanti ya Kak Gi. dipelajari dulu soalnya belum paham, Bun, Iya, nggak pakai apa-apa, nggak Twitter. apa-apa. Gampang kok. Kalau udah punya Instagram, itu tinggal buat threadnya, karena udah ada di atas, udah disediakan di link bio. Sekarang orang banyak pakai thread sih, soalnya lebih gampang nggak sih thread? Karena udah nempel ke Instagram. Ya, saingannya Twitter lah. Ya, itu kembali ke teman-teman sih, terserah ya. Oke, yang karena ini memang psikologi massa, jadi emang harus ada apa ya, ada aplikasi ke masyarakat gitu ya, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita dapat di perkuliahan ke masyarakat dan bagaimana eh, misalnya persepsi yang dibangun dari sebuah peristiwa itu bisa disampaikan ke masyarakat gitu melalui media sosial gitu. Oke, yang kedua ini juga tugasnya individu ya. Ya, terima kasih Kak Dwi tadi sudah diingatkan di kolom chat bahwa UTS sama assignment itu memang individu dan UAS itu tugasnya per kelompok. Nah, juga nggak terlalu susah gitu ya karena saya merasa ini eh, psikologi komunikasi tugas main-main tapi bermanfaat dan nggak perlu effort banget gitu ya. Hanya untuk wawancara mendalam dengan satu narasumber, boleh teman, keluarga, guru, influencer, atau tokoh masyarakat, sesuai topik yang diambil dari materi pertemuan 1 sampai 7. Boleh apa aja ya. Ini contohnya, tapi boleh apa aja. Nggak harus ini. Nah, kemudian langkah pengerjaannya ini topiknya ya, topik sesuai dengan minat. Kemudian tolong rancang pedoman wawancara 5 sampai 7 pertanyaan utama. Lakukan wawancara, boleh daring, boleh luring. 15 sampai 30 menit. Dan tulis hasil laporan wawancara. Dahuluan deskripsi narasumber, hasil wawancara, analisa berdasarkan teori psikologi komunikasi dan refleksi di manusia. Tuh, pengumpulan nanti di minggu ke-8 pas UTS. Jadi ini usahanya sama UTS itu bukan hal yang susah ya kalau di psikologi komunikasi. Jadi bisa dikerjakan dari sekarang. Sehari 2 hari juga selesai gitu. Tapi kalau bisa wawancaranya dengan narasumber ya, jangan dengan ChatGPT. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan ini? Izin Bunda, nanya Ya, lagi. boleh. Bun, untuk UTS itu lakukan wawancaranya apa di cuman bentuk laporan aja ya, nggak perlu dokumentasi Ya, wawancara laporan gitu nggak aja. ya? Enggak. Iya. Terus tadi Bunda bilang yang diwawancaranya siapa ya? Maksudnya narasumber atau? Narasumbernya bisa teman, bisa Oh kelompok iya, masyarakat, tokoh masyarakat, guru, influencer, boleh siapa aja. ya. Siap Bunda, terima kasih. Bun, Gira Bun mau nanya, eh, untuk trade atau pakai X itu kan sekarang udah yang tadi Bunda bilang udah terlambat ya Bun. Jadi mungkin Thread salah aja ya. timing pakai trade ya. Ha.
kalau sampai minggu ke-7 kan nggak kekejar ya karena sudah berjalan minggunya. Betul. Apakah tugas-tugas yang pertama, kedua, ketiga boleh dirapel di satu minggu Boleh, gitu? boleh. Boleh ya? Jadi karena Boleh. ini pertemuan udah tanggal 13 Oktober, berarti kita sudah terlambat 2 minggu ya. Iya, Berarti misalnya dua minggu pertemuan ini berarti ya, untuk Bun. 3 materi sebelumnya udah dikebut hari ini, atau misalnya hari ini materi pertama kedua, minggu depan materi kedua, ketiga, keempat juga boleh. Baik, Bun. Enggak, kalau berarti harus thread aja ya, Bun? Enggak Instagram ya, Bun? Apa? Aplikasinya itu enggak Instagram ya, thread aja gitu ya. Kalau untuk yang assignment itu thread itu dari Instagram. Oh iya, maksudnya berarti thread gitu ya? Thread itu dari Instagram kan. Kalau untuk UAS harus Instagram kalau menurut instruksi Pak OAS-nya. Adin. Baik. Siap, Bun. Terima kasih, Bun. Oke, Bun, ya. kalau untuk assignment ini itu kita uploadnya setiap hari Minggu atau boleh hari apa aja gitu, Bun? Ya, aku batasin sebenarnya Minggu jam 23 uploadnya. Jadi paling enggak setiap hari Senin itu saya udah lihat pagi teman-teman udah upload gitu. Oh, berarti deadline-nya tuh di hari Minggu, tapi kok kita Iya, uploadnya sebelum mau Rabu, Kamis gitu nggak boleh gitu apa-apa. ya, Bun ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, iya, iya, iya. Oke, Bunda. Bun, untuk yang kelompok gimana, Bun? Nah, itu dia. Saya belum dapat update dari Pak Adin terkait jumlah mahasiswa. Nah, nanti mungkin satu kelompok mungkin ya. Kalau aku pikir sih nggak usah banyak-banyak supaya koordinasinya juga nggak ribet. Misalnya 5 orang lah satu kelompok juga oke gitu ya. Kalau ini 35 berarti 7 kelompok. Artinya ada 7 Instagram baru yang dibuat oleh kelompok karena nanti katanya Pak Adin ini akan dipakai untuk self career development kalau nggak salah ya. Career and development gitu. Jadi ini sebenarnya persiapan untuk kita nge-branding. Bagaimana psikologi komunikasi ini diterapkan pada saat branding diri kita ke masyarakat, mengkomunikasikan branding kita ke masyarakat gitu. Nah, jadi nyambunginnya gimana sih dari apa yang saya sampaikan tadi gitu ya, dari tugas-tugas saya. Yang dari tugas-tugas saya itu kan tadi udah ada wawancara, ada tiap minggu nge-treat tiap individu. Nah, itu kan bisa dijadikan bahan untuk postingan. Tinggal dibuat desainnya, tinggal diposting di Instagram gitu. Jadi boleh-boleh saja untuk membuat postingan eh, dari apa yang teman-teman sudah sampaikan di thread, boleh juga tidak. Tinggal ditambah desainnya, tinggal masukkan ke Instagram. Tapi karena ini masalah branding, jadi Pak Ade menyarankan sebaiknya buat Instagramnya gitu. Oke, Bun, berarti nunggu kabar ya, Bun, ya, kelompoknya. Iya betul. Oke, makasih, Bun. Bun, izin Bun, Ya. untuk rapel tersebut itu bisa di satu hari atau berbeda hari atau bagaimana Bun? Beda hari boleh, terserah itu terserah. Pokoknya Oke, kalau ini karena udah 13 Oktober berarti harusnya sudah masuk pertemuan keberapa ya? Pertemuan 2, OTW Iya, kedua, ketiga. Bun. Benar ya? OTW ketiga ya? iya Bun. Ya berarti minggu ini kalau mau dirapel 1, 2, 3 juga boleh gitu. Tapi kalau mau 1, 2 misalnya minggu depan di 3, 4 nggak apa-apa. Tapi minggu depan udah 4 gitu. Untuk selanjutnya berarti tetap sesuai waktu Iya, ya Bun? iya sesuai waktu. Oke Bun, kirain bisa satu pekan langsung tuh Bun. Ah, nggak bisa, itu sudah saya pikirkan tuh. Kalau semua 7 rapel satu minggu selesai nggak bisa. Karena belajar itu Siap kan Bun, prosesnya bertahan kan. siap. Sudah terpikir apa yang ada di dalam pikiranmu. Siap Bun. Bun, berarti deadline-nya 3 tugas kali ya, Bun, ya, yang kita udah keterlambatan ya, Bun. Iya, itu diselesaikan dulu aja sampai minggu ini. Oh iya.
Bun. Masih dikasih kendor lah, maksudnya pokoknya yang penting minggu depan itu udah pertemuan keempat aja. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Kakak, adik-adik, anak-anak yang mau ditanyakan silakan. Kalau dari aku sih kayaknya kalau psikologi komunikasi karena udah pengalaman pengulangan materi kayak sepertinya nggak perlu ada ini ya, kecuali kalau misalnya ada yang mau dibahas nih gitu. Nah, atau misalnya nanti Adin minta bantuan baru kita ketemu ya. Karena semua materi yang saya buat video itu saya buat seolah-olah ini emang bukan seolah-olah sih, saya ngajar itu bukan anak anak psikologi gitu, jadi dibuatnya kayak untuk awam gitu loh, untuk yang baru kenal psikologi gitu. Jadi kayaknya dan teman-teman pasti lebih lebih lihai lah, lebih mahir lah dari anak-anak komdik yang baru tahu psikologi gitu. Itu coba ya aku akses satu-satu ya. Alinda tadi udah nanya. Dian di Anggra ini Citra, Echan, Francisco, dan Laila, Maya, Kira ada nanya, Mustafa, Nia, Pamela, Renanda, Rizka, Salsabella, Umi, Uun, Serdia. Bunda, maaf mau nanya. Ya, Bun, aku baru nyimak. Kalau untuk pengumpulan asesmen itu dari link Bunda atau kita capture terus upload ke kelas Uji gitu, Bun? dari link aku sih. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, takutnya nanti sistem terus hilang segala macam. Jadi saya antisipasi karena yang lain bermasalah di sistem, dosen lain di saya tuh enggak sih selama ini enggak bermasalah gitu. Karena langsung langsung dikirim, langsung saya periksa gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk capture itu capture kita bikin threadnya aja kan, Bun? Iya, Misalkan kita iya, iya. Terus nanti bikinnya. dimasukin ke Word aja, disimpan dulu aja gitu. Nanti pas Oh, pas UTS langsung aja disubmit dua-duanya gitu. oh, itu yang assessment kan, Bun? Iya. Oke, Bunda. Makasih ya, Bun. Bun, jadi ini kita buat threads-nya itu di setiap topiknya itu di setiap pertemuan, di setiap threads yang kita buat per minggunya itu disesuaikan sama topik di pertemuan minggu ke satu. Betul, betul. Lalu di pertemuan ke minggu kedua sesuaiin Ya, sama pertemuan minggu kedua gitu ya, Bun? betul. Tapi tadi kan pertanyaannya karena ini udah telat, jadi pertemuan minggu kedua ke satu sama kedua itu disusulkan di minggu ini sama di minggu depan gitu. Oke, Bun, baik. Terima kasih. Oh jadi Bun, udah apa? Iya Bun, ini mau mungkin teknis ya Bun. Kemarin aku kan coba ini Bun akses SIA di UIC untuk psikologi itu, psikologi komunikasi itu di aku masih kebuka pertemuan satu aja Bun. Coba deh. Yang lainnya masih di, Coba. nggak tahu hari ini ya aku belum. Ini apakah Karena SK-nya baru turun hari Minggu lalu. oke. Sementara video saya udah saya upload dari 2 semester yang lalu gitu. Jadi Oke. iya, jadi mungkin kayaknya sih harusnya hari ini udah ke-up semua sih. Oh, baik. Baik Bun. Untuk UUN berarti nanti nilainya di sini 0 ya? Saya nggak kasih nilai ya.
Maaf Bun, gimana Bun? Ya, kamu kan udah ngambil tuh. Iya, kemarin. Berarti semester ini kamu ikut, terus saya kasih nol aja gitu nilainya. Apa gimana? Ya kurang tahu soalnya kemarin udah yang semester kemarin. Ya mungkin, tapi kan aku yang ada bila satu matkul yang semester depan satu ada satu matkul karena PS Yakom ini udah jadi aku ngambil yang semester depan udah ngambil satu gitu. Halo. Iya, iya. Coba ntar aku tanya Bu Ayu deh ya. Aku itunya apa sih? Aku itu dosen PA-nya Ibu Bunda Vivi kan kemarin pas ngisi KS tuh udah konsultasi konsultasi sama Bunda Vivi. Jadi dia bilangnya kayak gitu. Coba ntar aku tanya lagi ya. Gimana kamu sudah yang mengambil terus mengambil lagi gitu ya. Enggak ngambil Ini lagi. apa? Kenapa kamu ikut ini? Ya mau ikut, maksudnya kirain bahas apa mau ikut aja. Oh, mau ikut aja. Oh, oke. Kamu bukan KRS-an berarti ya. Udah. Oke, oke. Makasih. Ya. Ya udah Bun, izin keluar ya Bun. Terima Oke, kasih. ini aku mau Maaf. keluar. Oke, teman-teman ada lagi mungkin yang mau dibahas? Kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Eh, langsung ditanyakan di grup aja, nggak apa-apa. Welcome untuk nanya apa aja di grup gitu ya. Kalau misalnya ada materi atau ada tugas yang kurang paham atau misalnya mau nanya apapun atau mau ngobrol apapun, bebas aja nih. Bun, ada Ya, rekomendasi buku yang bisa dibaca nggak Bu? Bun, buat pegangan di psikologi komunikasi ini. oke. Eh, sebenarnya bukan cuma psikologi komunikasi, semua mata yang berbau psikologi saya ada e-booknya. Sebagai sumber ya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanti saya share gitu. Iya Bun, pengen, boleh banget, Habis boleh itu banget buat pegangan. habis itu saya kasih nomor rekening ya. Berbayar ya Bun ya PDF-nya, e-booknya berbayar. Itu link absennya tolong di ini ya, diisi. Makanya teman-teman kalau